Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sutraindari dengan NIM 20220103009. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yang dimana saya akan membahas tentang masa pembaruan kontemporer. Seperti yang kita ketahui, reformasi hukum Islam adalah proses perubahan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental hukum Islam. Nah, dalam filsafat hukum Islam itu merupakan filsafat yang berlaku pada hukum Islam dan merupakan filsafat yang menganalisis hukum secara sistematis dan sistematik untuk memperoleh informasi yang mendasar. Nah, salah satunya itu pada pertumbuhan filsafat hukum Islam pada masa pembaruan kontemporer didorong oleh kebutuhan untuk menjaga relevasi hukum Islam dan menghadapi tantangan zaman modern dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Seperti apa itu masa pembaruan kontemporer? Di sini saya akan menjelaskan apa itu masa pembaruan kontemporer pada filsafat hukum Islam. Masa pembaruan kontemporer pada filsafat hukum Islam itu merujuk pada periode dan proses pembaruan pemikiran dan penerapan hukum Islam yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman modern dan tantangan global saat ini. Masa ini ditandai dengan kesadaran bahwa hukum Islam klasik yang ada selama ini kita anggap kurang mampu merespon masalah-masalah baru yang muncul di era modern, sehingga perlu upaya pembaruan agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam konteks sosial, teknologi, dan ekonomi saat masa kini. Masa ini ditandai dengan adanya yang pertama itu upaya reinterpretasi dan rekonstruksi hukum Islam. Reinterpretasi adalah proses penafsiran ulang terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Tujuannya agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dan teks klasik. Fokusnya pada tujuan moral dan etika. Penafsiran tidak hanya berhenti pada makna literal tetapi juga menggali nilai-nilai universal yang terkandung dalam teks, memperhatikan konteks, histori, memahami bahwa setiap ayat atau hadis turun dalam konteks tertentu sehingga penafsirannya harus sesuai dengan kondisi masyarakat terkini, menjabani antara Islam normatif dan histori, memisahkan antara prinsip dasar yang bersifat tetap dan penerapan yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, yang kedua itu tentang rekonstruksi hukum Islam. Rekonstruksi merupakan proses pembangunan kembali atau merumuskan ulang metodologi dan sistem pemikiran hukum Islam secara komprehensif dan sistematik agar lebih adaptasi terhadap perubahan zaman. Seperti yang pertama, pembaruan metodologi ijtihad, mengembangkan metode pengambilan hukum yang lebih terbuka dan kontekstual, tidak hanya terpaku pada pola lama. Yang kedua, reformulasi sistem hukum, yaitu menyusun ulang kerangka berpikir dan pendekatan dalam menetapkan hukum agar mampu mengakomodasikan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya dan kebutuhan masyarakat modern. Dan yang ketiga, respon terhadap perubahan. Rekonstruksi mendorong hukum agar Islam tidak stagnan, melainkan terus berkembang sesuai tuntunan zaman. Ini perbedaan dan hubungan keduanya. Nah, kedua proses di atas ini saling melengkapi dalam pembaruan hukum Islam.
reinterpretasi pembaharuan pemahaman terhadap teks, sementara rekonstruksi pembaharuan cara merumuskan dan menerapkan hukum agar relevan di era kontemporer. Selanjutnya, pengembangan metodologi ijtihad yang dinamis dan konseptual adalah upaya untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, responsif, dan solusi terhadap persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman, solusi, budaya, dan teknologi. Ada beberapa penjelasan singkat mengenai karakteristik pendekatan dan contoh pengembangan ijtihad dinamis dan konseptual. Yang pertama, responsif terhadap perubahan zaman ijtihad yang tidak hanya berpegang pada metode klasik tetapi juga menyesuaikan dengan realitas sosial, politik, dan budaya masyarakat modern. Produk ijtihad harus mampu menjawab kebutuhan dan tantangan kontemporer. Yang kedua, mengakomodasikan kemaslahatan dan keadilan. Metode ijtihad dalam ijtihad modern menekankan pentingnya kemaslahatan umum, keadilan, dan penolakan kemudian sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Yang ketiga, kontekstualisasi terhadap fenomena sosial ijtihad yang dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan fenomena sosial, tradisi lokal, kebutuhan darurat, dan kondisi masyarakat yang terus berubah. Dan ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan ijtihad kontemporer, antara lain, yang pertama, pendekatan sosial, politik, budaya, sejarah. Mujahid melakukan analisis terhadap konteks sosial dan sejarah untuk memastikan hukum yang dihasilkan sesuai dengan realitas masyarakat. Dan yang kedua, metode ijtihad modern. Nah, dalam metode ijtihad modern dibagi menjadi 4. Yang pertama, kias, menetapkan hukum baru dengan menganalikan kasus yang sudah ada hukumnya. Dan yang kedua, ihtisan, mengambil hukum yang lebih maslahat walaupun berbeda dari analogi umum. Yang ketiga, maslahat mursalah, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas. Yang keempat, istishab, mempertahankan hukum asal sampai ada dalil yang mengubah. Dan yang terakhir, mempertimbangkan urf, mengakui kebiasaan masyarakat sebagai salah satu sumber penetapan hukum. Selanjutnya, reformasi metodologi ijtihad. Para pemikiran seperti Wahbah, Zuhali, dan Yusuf Qodarto menawarkan pola ijtihad yang lebih eksklusif dan terbuka, termasuk menggabungkan metode klasik dengan pendekatan baru yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Pada masa pembaharuan selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan kontemporer, yaitu dialogi antara hukum Islam dan realitas kontemporer. Dialog antara hukum Islam dan realitas sosial kontemporer merupakan proses interaktif dan dinamis di mana prinsip-prinsip penting hukum Islam diinterpretasikan dan diadaptasi agar relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Proses ini menuntut keterbukaan, kreativitas, dan keberanian intelektual untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan serta kebutuhan zaman tanpa kelihatan esensi nilai-nilai syariat. Ada beberapa hal yang dalam dialog antara hukum Islam dan realitas kontemporer antara lain. Yang pertama, karakter hukum Islam yang adaptif dan respon terhadap zaman hukum Islam, bukan sistem hukum kaku, melainkan memiliki corak yang dinamis sehingga memungkinkan perubahan seiring perubahan zaman dan tempat. Perubahan tempat dialog ini penting agar hukum Islam tidak terjebak dalam pemahaman tekstual yang persis dan kaku, tetapi terus-menerus direkonstruksi sesuai realitas kehidupan umat Islam yang terus-menerus berubah. Yang kedua, modernisasi dan pembaharuan sosial. Pembaharuan sosial
itu seperti ideologi, politik, sosial, dan budaya menimbulkan tantangan bagi hukum Islam. Pengumpulan munculnya ketika simbol-simbol sosial baru bertemu dengan hukum Islam yang konvensional. Ini menuntut pembaruan pemikiran hukum Islam agar dapat relevan dan menjawab permasalahan kontemporer tanpa kehilangan sensinya. Yang ketiga, kontekstual teks hukum dengan realitas sosial fikih. Sebagai interpretasi teks syariat harus dipahami sebagai refleksi dari perkembangan kehidupan sosial umat Islam, yang berarti fikih berubah dan berevolusi sesuai perubahan zaman dan situasi manusia yang menjalankannya. Dengan demikian, perlu dialog berkelanjutan antara teks konteks agar hukum Islam tidak terputus dari realitas real umatnya. Yang keempat, tantangan prioritas hukum dan interpretasi umat dalam konteks masyarakat modern yang pluratif. Muncul beragam interpretasi dan perbedaan dalam mengimplementasikan hukum Islam. Hal ini menuntut dialog antara ulama dan kalangan akademis untuk membangun kesepahaman demi menghadirkan solusi hukum yang konsisten, adil, dan relevan. Selanjutnya, pengaruh budaya sekuler dan globalisasi, pemisahan agama dan negara dalam budaya sekuler serta pengaruh globalisasi membawa dampak pada penerapan hukum Islam. Dialog ini penting untuk mencari titik temu antara nilai-nilai Islam, realitas sosial politik kompleks agar hukum Islam tetap bisa diterapkan dengan efektif dan berkeadilan. Selanjutnya, peran dialog dan pendidikan untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam masyarakat modern. Diperlukan dialog konstruktif antara para ulama, akademik, praktis, dan masyarakat luas. Pendidikan hukum Islam yang adaptif juga sangat penting agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan hukum Islam secara tepat dan kontekstual. Dan yang terakhir, kontribusi hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer. Nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial tetap relevan untuk menangani masalah-masalah modern seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan teknologi informasi. Oleh sebab itu, dialog hukum Islam dengan realita kontemporer penting untuk menjawabkan atau nilai-nilai tersebut secara aplikatif, sehingga dialog ini merupakan usaha yang merekonstruksi metode hukum Islam sehingga tidak hanya berpegang pada teks klasik yang statis, melainkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan umat dalam konteks ini kekinian tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Upaya ini menekankan pentingnya pemahaman kontekstual, kolaborasi antara pemakuan kepentingan dan pembaruan pemikiran hukum Islam untuk menjabani idealisme hukum dan realitas sosial yang terus-menerus berubah. Pembahasan selanjutnya, pengakuan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel didasarkan pada karakteristik fundamental hukum Islam. Pengakuan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel didasarkan pada karakteristik fundamental hukum Islam yang bukan hanya statis dan tetap, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi sosial. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini, yaitu masa pembaruan kontemporer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas ada penjelasan yang mungkin kurang dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.